Di Solo itu selawatan dikasih surat paling banyak sekali bid'ah. Karena mereka tidak mengerti wilayah bid'ah di mana lah, kan bid'ah kan di ibadah mahdhur dong, di luar ibadah mahdhur kan tidak ada bid'ah. Lah kalau di luar ibadah mahdhur bid'ah lah, terus urip piye ya kan di Nabi ra tau nggo teken kok. Tapi tekenannya ya bid'ah. Kabeh kita lah terus piye mangan rujak bid'ah. Angkringan bid'ah, ana jare ora jauh ngono bid'ah kabeh. Lah cuman curang. Sing nek mobil ora bid'ah, nek nutuk saron bid'ah, ngono kuwi lho kanca-kanca kuwi. Gitu loh. Saya juga tidak mau melakukan bid'ah, tapi bid'ah itu yang itu menyangkut ibadah mahdhur, sembahyang ditambahi adzan nganggo biola. Pas sholat kreatif, pas ini supaya penuh getaran itu. Ini memancarkan getaran. Terus itu ono meneh tanda-tanda orang alim iki ini ono. Aku takon. Aku ada mesur. Sholat iki kepiye kok dadak sholat iki? Nek mbok kowe iki sujud 5 jam. Kuwi nek aku sithik ora ya ora ta ya. Wong mung sujud ngene kok. Lho, aku iki ora ngerti carane kok iso ngono. Kapal ngene iki asal usule iki piye? Aku ora. Kalau dia kan pemain karate lah. Ini saja nggak ada mahasiswa mau alim. Gue mesti kena ini orang berurung aja. Gue aku ini bukan mengecam enggak, aku takon tenan. Gue sholat iki. Iso nganti tatu iki lho. Apa yo? Apa njejot goleke watu sing kuasar kae kok. Aku gumun tenan. Kok ana wong kene tatu loro iki aku iki nganti saiki iki. Ora paham. Padahal itu medeni wong ya. Wong ngene ketemu wong kok kene loro iki alim. Ini masalah kecil tapi ini bisa menciptakan biaya sosial yang besar sekali. Ya gue nom-noman ya ibu di zaman biyen zaman Al-Qaeda bikin itu loh teman-teman sekalian ya. Jadi saya kembalikan ke ulama fikih tadi. Jadi kita bersyukur beliau ini, Anda tahu beliau ini bukan hanya ulama tasawuf, beliau ini ahli sastra. Beliau sangat artikulatif secara sastra dan sangat suka. Hanya Buya Hamka kita ulama punya terakhir yang seperti beliau ini. Gitu. Dan itu yang kita butuhkan sekarang. Saya pernah berdebat sama Gus Dur sama Jaludin Rahmat. Saya katakan, termasuk saya bilang sama Pak Nuh, apa namanya, ITS ini harus lahir ulama-ulama dari sini. Pak Nuh bilang, loh, iya maksudnya, loh, manusia itu khalifah. Dia mau khalifai daun, dia mau khalifai tambang, dia mau khalifai sungai, dia mau khalifai semua isi alam ini. Maka dia harus, di antara mereka harus ada yang menjadi faqih. Orang yang memahami betul sesuatu hal, maka dia menjadi ulama. Alim, faqih, arif. Nah, ada orang yang memahami betul masalah hukum Islam, dia namanya ulama fikih. Ada orang yang memahami betul hukum pertanian, dia mau ulama pertanian. Syaratnya sederhana, ahli pertanian dan menemukan kebesaran Allah dan akhlaknya Rasulullah di dalam mengurusi pertanian. Cuma begitu kan? Terus, ya, jadi majelis ulama itu harus punya ulama yang ahli teknologi, ulama yang ahli ekonomi, ulama yang ahli segala macam. Terus dari Kang Jalal, Cak, kalau nunggu kayak gitu ya nggak akan pernah ada majelis ulama, Cak. Ini di Hotel Sahid debatnya. Ya, tapi kan harus begitulah. Kalau sekarang ngurusi hukum Islam hanya sholat, faraid, nikah dan seterusnya lah. Soal penggusuran nggak pernah ada fatwa. Ya toh? Soal duit rakyat boleh enggak untuk beli laptop? Ada hukumnya dari ulama? Ada fatwa dari ulama? Lah terus sing kok fatwa kayak iki apa?
Orang tahu fatwa fikih juga. Ulama fikih tapi tidak pernah memberi fatwa fikih mengenai kehidupan manusia. Piye nek ana wong pencalotan partai A mergo wis ora payu yo mlebu partai B ngono ki hukume apa ayo ana ta ya kudune. Nah, tidak pernah ada al-mufti, tidak ada di Indonesia. Nah itu kita perlukan. Terus jadi bagaimana Kang Jalal saya bilang, ya kita punyanya cuma ulama fikih kata Kang Jalal. Terus Gus Dur nyeletuk karo ngene iki. Ya ulama fikih ki nyelek NU. Nyelek NU jadi. Kawan Muhammad Tirto angel. Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, saya nggak GR nggak apa, tapi ini ilmu ya, bukan ngomong, ini bukan psikologi, bukan apa namanya, bukan eksistensi. Ini urusan ilmu. Jadi ilmu itu ya, tidak ya tidak, merah ya merah, putih ya putih. Artinya saya kira Anda punya alasan untuk bersyukur bahwa kita dihadiri beliau, dihadiri Yai Budi, dihadiri kita sekalian. Kita sekarang ini menjadi rada lumayan lah dari umat Rasulullah, rada lumayan gitu loh. Orang jur ya Islam ya lumayan lah gitu. Oke ya. Ya tasawufmu ya oke. Gitu ya. Orang kita ya nek arep ya nek kere-kere ya jelas soal itu soal utangi Gusti Allah nanti kalian. Itu. Jadi kita bersyukur dan kita ingin tumbuhkan betul ulama-ulama tasawuf ini pada tingkat yang berbeda-beda, pada skala yang berbeda-beda, diakui atau tidak ada urusan. Seperti Rasulullah dicontohkan beliau tadi, jangankan tidak diakui, dibandemi waktu kangen. Kok suwe ya kan fitnah ya, rodoan itu sudah suwe aku di Jogja nggak difitnah orang ini. Ini juga agak menggelisahkan, saya kira ini ada yang salah di Jogja. Kok fitnah, kalau padahal ini kontrak saya sama Allah ini, bahwa saya harus mau difitnah, kecil, besar, sempit atau luas, yang biasa maupun yang sangat kejam, saya harus mau menerima, saya terima. Dan ini sudah agak lama nih kurang ada fitnah gitu. Jadi saya kadang-kadang pengen ngambil saya emboro nih. Kena fitnah gede, tak ada lagi orang-orang juta setengah. Sesuk nek kowe arep menjadi muslim yang baik, angger iki teko rene pandem. Jajal kaya Kanjeng Nabi ora itu. Apa itu jenis gue? Ini ya bar gue ngelebat. Baru didatangi gitu. Indah sekali tuh agama itu teman-teman sekalian. Indah sekali dan Rasulullah itu indahnya luar biasa. Oke, sebelum Yai Budi saya akhiri dengan antum tolong ikut menerjemahkan karena antum pasti lebih paham. Jadi ada kayak gini. Ini kan tidak termasuk ibadah mahdoh. Ini ada, ini enggak apa-apa, baik, enggak ada yang enggak apa-apa. Selawatan itu juga bukan ibadah mahdoh. Selawatan monggo, tidak selawatan ya enggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya kurang hitungan kalau enggak selawatan gitu. Bikin parpol itu ya bukan ibadah mahdoh. Jadi banyak karya-karya puisi yang orang sekarang nggak tahu itu puisi. Misalnya Burda itu kumpulan puisi, ya toh. Al-Berjanji kumpulan puisi, dan kemudian ada yang Simtudur kumpulan puisi. Semua itu karya sastra, itu bagian dari ijtihad. Tapi wong Islam saiki ning Jakarta anggere arep mati, anggere wis mati juga buku tahlil rumah sana itu bagian dari agama Islam, bagian dari syariat Islam. Itu bukan syariat Islam itu. Syariat Islam itu ya rukun Islam itu syariat Islam. Gitu. Ya, pasti ada yang lebih luas, yaitu ukuran-ukuran moral dan akhlak dan akidah. Tetapi orang tahlilan itu kan karya sendiri, meskipun ngambil dari sejumlah ayat-ayat Quran. Jadi itu sebenarnya kumpulan puisi. Nah, saiki jadi wong Jakarta ono sing mati kok ora tahlilan. Ning Jakarta wis ora ono ukuran apa Muhammadiyah. Ambok Muhammadiyah kaya ngopo nek Jakarta tahlilan mesti. Dirono gambare dhek kaya ning njaba kan lagi ono. Mungkin nek ana Kanjeng Nabi gambare niku gambare dhek terus gambar Kanjeng Nabi. Abu Bakar Umar uga bisa halaman ngono kan dhewe foto dhewe. Kaya bupati ndi kae to. Quran kaya gambare dhek lagi lho wong gambaran. Ora jahat pekok.
Coba minta nada sedikit kita terjemahkan. Ini karya, ini yang sering, kan yang dibid'ah-bid'ahkan dulu. Kan sekarang hilang Ustaz. Kalau dulu kan ono sak durunge azan biasanya ada sholat. Itu kan di luar ibadah malam itu tidak ada masalah. Timbangannya misuk, yang penting sholat. Dan setelah azan ono ujian. Asal itu tidak dianggap ibadah malam itu kan tidak ada masalah. Timbangannya guyon naik ulang-ulangan dan iman. Asal ini gitu. Pujian rayen tok ning ya ora dikeki genti aku guyon ulang-ulangan ikutan dilanggar itu empok-empokan itu termasuk mainstream. Ngempok iki tangan leboke sarung ngungkuk aku disimpen aku jenenge ngempok iki. Dan dalam struktur masyarakat selalu ada yang menangan, ada yang kalahan. Dan biasanya yang menangan itu anggar ngentut mesti ngempok ya. Sementara yang dimpok ya orang tahu wani ngempok. Sehingga pada suatu hari ada yang namanya Ma'ruf, teman saya dilanggar itu tiap hari dimpok itu saya dilanggar. Wah, akhirnya dia belajar ngempok itu. Ini salah tangan tengah. Dulu pakai sarung. Saking dendamnya pokoknya sing gede-gede jenenge minin iki. Masih gede menangan tak empok itu meneh. Lupukno. Oleh untuk dikuantono. Wah, itu kae. Wes melayu lan kapan-kapan. Mulanya aja nang anak aja jenenge Ma'ruf. Jangan ngintip mesti metu taine. Coba dikasih sedikit. Ya, nanti kita terjemahkan pelan-pelan. يا من أسرى
وصلى كل من في السماء وأنت الإمام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Ya Rasulullah, terimalah cinta kami semua. Terimalah cinta kami semua. Lindungilah kami semua dengan hak syafaat-Mu, agar supaya semua saudara-saudaraku yang hadir dipanjangkan umurnya, disejahterakan keluarganya, dirukunkan silaturahminya, digembirakan hatinya, disehat afiatkan jiwanya, dan senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan berdasarkan panduan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Syekh, terjemahkan dengan bahasa sastra. Selawat dan salam bagimu, wahai sang pemuka dari setiap orang yang berusaha untuk menjadi baik dan benar. Wahai utusan Allah, selawat dan salam bagimu, wahai sang penuntun buat orang yang mencari hidayah. Wahai makhluk yang terbaik, selawat dan salam bagimu. Engkaulah sang penolong buat setiap umat yang berjalan menuju yang benar. Ya Rasulullah, selawat dan salam bagimu. Wahai manusia, makhluk yang diisrakan di tengah malam untuk mengangkat kita dari kehidupan umat manusia, menemukan Tuhannya, jati dirinya. Engkau mencapai apa yang engkau capai justru ketika orang sedang lelap dalam tidurnya, dalam kelalaiannya. Engkau yang lebih dahulu berselawat kepada orang-orang yang berselawat padamu. Maka berselawatlah kepadamu seluruh penghuni cakrawala bersama setiap partikel yang ada di udara. Dan engkaulah imam dari semua orang yang menghargai setiap penyanjung dari makhluk Allah yang berjalan kepada kebaikan. Wahai pribadi yang diunggulkan dalam akhlak, wahai utusan Allah, Allah saja yang sesungguhnya bisa berselawat yang benar dan mantap untuk dirimu. Begitu juga buat keluarga dan sahabatnya. Seluruhnya, walhamdulillahirabbil alamin. Syukran teman sekalian, ini karya puisi yang luar biasa, dan ini tidak hanya, ini urusannya benar-benar horizontal, vertikal dan lain sebagainya. Nanti kapan-kapan Anda harus hafal ini, maksudnya hafal ini. Kasetnya dulu diterbitkan, ini Syekh Mahmud Al-Hushairi berkunjung ke Indonesia, dia Ketua Jumiatul Qura Kairo, berkunjung ke Indonesia tahun 64, rekaman di Solo. Di Lokananta, jadi kasetnya kuning warnanya kayak nganti saiki sih ono gitu. Itu sebenarnya kaset yang lagunya terbanyak se-Indonesia. Tapi apa sebabnya tidak dicatat dalam rekor? Karena bagian dari Qomus Siltin, ya.